Perkenalkan, nama saya Elizabeth Panjaitan, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi, program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSc. Salah satu faktor pembentuk iklim komunikasi organisasi adalah kepercayaan. Jelaskan maksudnya. Tentu, kepercayaan adalah faktor penting dalam pembentukan iklim komunikasi organisasi. Ini mengacu pada tingkat keyakinan dan kepercayaan yang ada di antara anggota organisasi, termasuk antara manajemen dan karyawan. Kepercayaan memenuhi cara informasi disampaikan dan diterima. Ketika kepercayaan tinggi, komunikasi menjadi lebih terbuka, jujur, dan efektif. Karyawan cenderung lebih nyaman berbicara dengan manajemen dan sesama karyawan, yang pada gilirannya memperkuat iklim komunikasi yang positif. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan dapat menghambat komunikasi, menciptakan ketidakpastian, dan mengurangi produktivitas organisasi. Oleh karena itu, kepercayaan adalah faktor kunci dalam membentuk iklim komunikasi yang sehat dan produktif dalam suatu organisasi. Jaringan komunikasi organisasi berfungsi sebagai tulang punggung yang memungkinkan informasi dan kolaborasi berjalan lancar, yang pada gilirannya membantu organisasi mencapai tujuan dan lebih efektif. Jelaskan maksudnya. Ya, benar. Jaringan komunikasi organisasi adalah tulang punggung yang penting dalam menghubungkan anggota organisasi dan memfasilitasi aliran informasi serta kolaborasi yang efektif. Maksudnya, yang pertama, fasilitas informasi. Jaringan komunikasi memungkinkan informasi untuk mengalir dengan lancar dari satu bagian organisasi ke bagian lainnya. Ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Yang kedua, kolaborasi yang efektif. Dalam organisasi, berbagai departemen dan individu perlu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan organisasi. Efektivitas jaringan komunikasi membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Jadi, jaringan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga organisasi tetap berjalan, terhubung, dan mencapai tujuannya dengan efektif. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi memiliki banyak manfaat dalam organisasi, termasuk yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas rutin, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Karyawan dapat menggunakan alat teknologi informasi seperti perangkat lunak produktivitas untuk bekerja lebih efisien. Yang ketiga, akses ke informasi. Teknologi informasi memungkinkan akses mudah ke informasi yang diperlukan. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Organisasi dapat menggunakan teknologi informasi untuk merespon lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima, analisis data. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih baik. Yang keenam, keterjangkauan. Berkat kemajuan teknologi, banyak solusi teknologi informasi sekarang lebih terjangkau bagi organisasi kecil dan menengah. Yang ketujuh, peningkatan keamanan. Meskipun ada tantangan keamanan yang terkait dengan teknologi informasi, teknologi juga memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan lapisan keamanan yang lebih kuat. Yang kedelapan, pengurangan biaya operasional. Meskipun investasi awal dalam teknologi informasi mungkin besar, dalam jangka panjang, banyak organisasi melihat pengurangan biaya operasional. Yang kesembilan, fleksibilitas dan mobilitas. Dan yang terakhir yaitu inovasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung, teknologi informasi telah menjadi faktor kunci untuk mencapai kesuksesan dan efisiensi dalam berbagai sektor. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.